Analisis manuskrip Papua. Kontroversi Gereja GKI Immanuel Ifar Gunung. Sebuah isu yang awalnya hanya berupa pengecekan administrasi bangunan berubah menjadi perbincangan besar. Baru pertama terjadi komandan ini. Sifat tidak baik. Rintan ini belum dibayar tanah besar ini. Kenapa mau tutup gereja, masjid dan gereja? Saudara-saudaraku orang-orang asli Papua, tetap sabar. Tetap teguh beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan goyah. Jangan mau dibujuk apapun. Dibujuk jabatan, dibujuk uang. Jangan lepaskan Yesusmu. Apapun tawarannya, apapun ancamannya. Ya, apapun bujuk rayunya. Gereja GKI Jemaat Immanuel Ifar Gunung yang dikabarkan akan dibongkar, videonya diunggah ke berbagai media sosial dan menjadi viral. Apakah isu Papua akan digeser ke isu agama? Pertanyaan ini muncul di masyarakat, terutama dalam diskusi informal. Video yang paling menonjol adalah ketika jemaat gereja mendatangi kompleks Rindam dan menyampaikan protes saat Komandan Rindam sedang melaksanakan salat di masjid. Video ini pun menyebar, diberi berbagai narasi tambahan, dan langsung memicu reaksi dari tokoh-tokoh gereja hingga politisi nasional. Kodam 17 Cendrawasih kemudian memberikan klarifikasi tegas. Tidak ada rencana pembongkaran gereja. Yang dilakukan hanyalah pengecekan izin dan penataan aset negara. Komandan Rindam pun meminta maaf bila proses administrasi itu menimbulkan salah paham di kalangan jemaat. Saya tegaskan lagi, saksi semua anggota ini tidak ada satu kata bahasa saya untuk menutup gereja. Pegang teguh, Pak. Ya. Saya pengkhianat PKI saya kalau menutup agama, Pak. Kegiatan peribadahan agama. Saya TNI. Mohon dipegang ini. Tidak ada satu kata pun niat yang untuk. Ditolong ini. Jadi jangan yang kata IMB. Saya tidak menyinggung IMB. Rumah pastori ini tempat tinggal dari Ibu. Oke. Nah, tempat rumah pastori. Saya kan nanya itu rumah siapa? Rumah pendiri pastor. Oke, nggak masalah. Kalau dibangun dana jemaat nggak masalah. Cuman ini kan adalah wilayah Rindam. Administrasinya, gini mau. Di Rindam itu apabila kita mendapat bangunan uang, mendirikan bangunan di tempat Rindam, itu namanya hibah. Ada waktunya. Nanti kalau membangun, ditanya nggak tahu dana dari mana, kami disalahkan. Contoh nggak sih Pak? Ada ATM BRI, ada Mandiri. Itu ada kewajiban bayar pajak. Namanya pajak penerimaan negara pajak. Itu harus sampai ke kasat lurusnya Pak. Nah kalau itu memang punya Rindam, berarti administrasinya kan saya laporkan bahwa ada tanah Rindam yang dipakai untuk gereja dan rumah pendeta. Harus terlaporkan ke Angkatan Darat. Tidak ada Pak, nggak mungkin berani seorang dan Rindam merobohkan gereja, merobohkan rumah pendeta. Tidak mungkin Pak. Tidak ada di Indonesia tentara yang bisa merobohkan itu Pak. Itu saya yakinkan pada yang lain dengar. Tidak ada tentara yang bisa merobohkan gereja, tidak ada tentara yang bisa merobohkan rumah pendeta. Jadi pegawai kami itu ada di gereja yang ada di organik TNI yang tadi saya sebutkan itu. Ya. Selain rumah pendeta ada di Jemaat Immanuel Ifar Gunung, ya. Rumah pendeta juga ada di Jemaat Jayapura. Betul. Juga rumah pendeta ada di 751 Raida. Saya baru ditelepon juga dari pusat, dari Kementerian Agama. Tadi juga dihubungi, termasuk dari Kapolres Jayapura. Mereka menghubungi, terus ditelepon dari Kementerian Agama Kabupaten Jayapura. Namun ketika klarifikasi muncul, narasi liar di masyarakat justru semakin berkembang. Beberapa cerita menyebut bahwa komandan memelihara kambing di kompleks, sementara jemaat dilarang memelihara babi. Ada juga spekulasi bahwa pengecekan administrasi hanyalah dalih untuk menyingkirkan gereja dari area militer. Semua itu menyebar cepat meski belum ada bukti resmi. Di tengah keruhnya informasi, sebagian warga mulai mengaitkan kejadian ini dengan trauma sejarah konflik agama di Indonesia. Banyak yang mengingat kasus Tibo, Domingus da Silva, dan Marinus Riwu yang terjadi pada awal tahun 2000-an, menimbulkan korban jiwa dan mengguncang kepercayaan antarumat beragama. Luka sejarah itu masih membekas, sehingga setiap isu bernuansa keagamaan terasa seperti alam bahaya. Apakah isu Papua akan digeser ke isu agama? Pertanyaan ini muncul di masyarakat, terutama dalam diskusi informal. Namun hingga kini, belum ada bukti bahwa kasus gereja di Ifar Gunung adalah bagian dari skenario untuk menggeser isu Papua menjadi isu agama. Berikut beberapa faktor yang menjelaskan mengapa kekhawatiran itu muncul. 1. Papua memiliki sejarah ketidakpercayaan terhadap negara. Setiap tindakan aparat, betapapun administratif, sering ditafsirkan dengan kecurigaan yang lebih besar. Hal kecil mudah dianggap bagian dari pola besar. 2. Isu agama sangat sensitif. Konflik agama mudah memobilisasi emosi publik. Sejarah menunjukkan, ketika konflik dibaca sebagai konflik agama, respons masyarakat bisa jauh lebih keras.
masyarakat mengingat konflik agama di Poso yang berujung pada eksekusi Tibo, Domingus, dan Marinus menjadi sorotan nasional dan memengaruhi opini publik. 3. Narasi lebih mudah dikelola pemerintah. Jika isu dibaca sebagai isu agama sering dipahami masyarakat secara emosional, namun sederhana, konflik antarumat. Sementara isu Papua yang melibatkan sejarah politik, hak asasi manusia, dan aspirasi kemerdekaan jauh lebih kompleks bagi pemerintah. Karena itu sebagian warga mengkhawatirkan, jangan-jangan isu gereja ini bisa berkembang, lalu dibaca sebagai isu agama, bukan sebagai persoalan aset negara. 4. Pola penyebaran isu terlalu cepat dan liar. Rumor mengenai pembongkaran gereja, larangan babi, pemeliharaan kambing, hingga dugaan tekanan terhadap jemaat membuat masyarakat merasa seolah ada pihak yang sengaja meniupkan ketegangan. Hingga kini, tidak ada bukti siapa yang sengaja menyebarkan narasi itu. Yang ada hanyalah persepsi dan ketakutan masyarakat berdasarkan pengalaman sejarah. Situasi gereja sebenarnya berada pada jalur penyelesaian. Dialog sudah berjalan, klarifikasi sudah diberikan, dan aktivitas ibadah tetap berlangsung seperti biasa. Namun reaksi masyarakat, termasuk munculnya analisis tentang kemungkinan penggeseran isu Papua menjadi isu agama, menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan publik akibat pengalaman masa lalu. Transparansi, komunikasi terbuka, dan kejujuran informasi menjadi kunci agar persoalan kecil tidak berubah menjadi luka baru. Dengan cara ini, Papua tidak kembali terperangkap dalam bayang-bayang konflik yang seharusnya sudah menjadi pelajaran bersama. Hari ini, Manuskrip Papua merasa perlu mempublikasikan analisis mendalam dari Bishop Joshua Tewu yang dibagikan secara live streaming melalui kanal YouTube beliau yang bertajuk New Paradox Papua episode 11. Kontradiksi, kontrapersepsi, kontroversi soal gereja Ifar Gunung. Analisis beliau membedah akar masalah di balik kontroversi gereja GKI Immanuel Ifar Gunung di Sentani yang sempat heboh karena adanya pertanyaan administrasi dari Komandan Rindam 17 Cendrawasih yang baru. Inti pembahasan, kontrapersepsi yang berbahaya. Pertanyaan rutin seorang komandan baru mengenai surat-surat gereja dapat disalahartikan secara akut oleh jemaat OAP, orang asli Papua, sebagai ancaman penutupan atau pembongkaran. Faktor trauma akut, reaksi panik ini berakar dari trauma militer berkepanjangan yang dialami masyarakat Papua. Oleh karena itu gereja telah menjadi sebagai satu-satunya sumber ketenangan, sebagai aset yang paling tidak boleh diganggu. Pelajaran untuk pejabat. Video ini menjadi kritik dan saran keras bagi semua pejabat baru di Papua. Jangan pernah persoalkan eksistensi gereja di seluruh Papua. Pendekatan harus dilakukan dengan empati melalui tokoh agama, bukan dengan cara yang bernuansa militeristik. Semoga pembahasan dari Bishop Joshua Tewu membuka wawasan baru bagi kita semua. Dukung kanal asli beliau, dan jangan lupa berikan komentar, tanggapan, serta masukan yang bijaksana pada video ini. Salam hangat dari Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Get ready for the count. 3, 2, 1. Soal gereja Ifar Gunung. Ya. Perlu Anda ketahui, saya juga sengaja angkat persoalan ini bukan untuk melanjutkan apalagi tuduhan provokasi, sama sekali tidak. Saya justru ingin memberikan edukasi, ingin menambah ketenangan, ketentraman yang sudah berhasil diciptakan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini ke depan. Ya, saudara-saudara. Nah, makanya saudara-saudara, dalam catatan di bawah judul itu dikatakan kontradiksi atau kontrapersepsi atau kontroversi pernyataan dari Dan Rindam 17 Cendrawasih bagi OAP, Jemaat GKI Ifar Gunung, yang kemungkinan besar mengidap trauma militeristik akut selama ini. Jadi kemungkinan besar, saudara-saudara, beberapa anggota jemaat yang ketika mendengar Dan Rindam 17 Cendrawasih berbicara sebenarnya untuk mencari tahu ya tentang gereja dan segala sesuatu yang ada pada area gereja, yang walaupun kita tahu itu ada di dalam area markas Rindam Jaya, ya Rindam Cendrawasih ya.
Nah, namun mungkin saja dan Rindam ini tidak nyangka kalau pertanyaannya atau pernyataannya itu ditanggapi agak berbeda dengan saudara-saudaraku OAP. Karena latar belakang itu tadi. Latar belakang trauma militeristik berkepanjangan. Yang hampir semua orang asli Papua alami itu, termasuk atau tidak terkecuali dengan jemaat GKI Immanuel di daerah di Ifar Gunung, di daerah Sentani, di lokasi area markas dari Rindam Jaya di Rindam 17 Cendrawasih. Saudara-saudara ya. Nah, saya mau ajak dulu saudara lihat apa yang disajikan oleh beberapa media ya. Ya. Ini ya, saya kasih lihat langsung saja. Tidak, kami sebagai jemaat kami minta kesediaan dari Komandan Rindam 17 Cendrawasih, Bapak keluar. Sabta Marga dan Sumpah Prajurit itu. Di mana Sabta Marga dan Sumpah Prajurit itu? Tolong tuliskan. Baru pertama terjadi komandan ini. Sifat tidak baik. Rindam ini belum dibayar tanah besar ini. Kenapa mau tutup gereja masjid dan gereja sama? Kami minta kesediaan Bapak. Hari Selasa itu kami mau ketemu dengan baik-baik Bapak. Saya selaku ketua pimpinan gereja, saya mengambil langkah untuk bertemu dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Tahap yang kedua. Kami diusik. Kau menyatakan untuk usik. Kami siap. Dan di hari ini, terima kasih Bapak. Kau masih mengusik kami jemaat GKI Immanuel Ifar Gunung. Oke, saudara, saudara bisa ini sendiri ya, lihat sendiri. Tapi ada hal penting, saya sudah catat semua dan ini yang saya maksudnya. Saya mau ajak saja saudara langsung melihat ya. Soal ya, ini saudara-saudara, ini uraian saya ambil dari jayapurakompas.com ya, jayapurakompas.com. Saya copy langsung, tapi saya buat dalam bentuk slide supaya saudara bisa mengikuti. Saya baca saja ya supaya saudara juga tahu nih. Ini saya beri judul Paradox Issue tanda kutip. Ya, ini isu yang saling kontroversial satu dengan yang lain. Dari berbagai media, saya baca, saya lihat beberapa video termasuk klarifikasi Komandan Rindam 17 Cendrawasih ya. Nah, saudara-saudara, dikatakan begini oleh liputan atau rilis berita dari jayapurakompas.com. Isu pembongkaran gereja GKI Jemaat Immanuel Ifar Gunung Klasis Sentani yang berada di kompleks Resimen Induk Kodam atau Rindam. Rindam itu singkatan dari Resimen Induk Kodam. Ya. Kodam 17 Cendrawasih. Ini dulu waktu Pak Ishak Pangemanan panglimanya itu di Kodam 17 Cendrawasih ya. Nah, membuat jemaah melakukan aksi protes pada Jumat siang 14 November 2025. Jadi isu pembongkaran, ini isu ya, dicatat isu pembongkaran gereja GKI Jemaat Immanuel Ifar Gunung Klasis Sentani yang berada di kompleks Resimen Induk Kodam atau Rindam 17 Cendrawasih membuat jemaat melakukan aksi protes pada Jumat siang 14 November 2025 dengan membawa spanduk dan sejumlah pamflet. Warga menolak rencana tersebut karena keberadaan gereja GKI Immanuel Ifar Gunung yang terletak di kompleks Rindam 17 Cendrawasih sah dan sudah mendapat persetujuan Kodam 17 Cendrawasih sejak dulu. Nah, ini ya. Lalu saudara lihat berikutnya.
menyikapi insiden itu, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Papua, anggota DPRD Kabupaten Jayapura, dan beberapa pihak terkait turun ke lokasi menemui pihak Gereja GKI Ifar Gunung dan Komandan Rindam 17 Cendrawasih untuk mendengarkan pokok persoalan. Dari pertemuan yang berlangsung, Komandan Rindam 17 Cendrawasih Brigjen TNI Endra Saputra Kusuma menyampaikan bahwa isu penutupan gereja itu merupakan kesalahpahaman. Komandan Rindam menegaskan bahwa tidak pernah ada perintah penutupan maupun pembongkaran gereja GKI Immanuel Ifar Gunung sebagaimana isu yang beredar. Ya, dalam protes Mama Pendeta GKI Ifar Gunung itu bersama dengan jemaat, kalau kita lihat mereka sudah berupaya bertemu dengan Komandan Rindam Jaya, tapi memang menurut apa yang kita dengar dari protes mereka, unjuk rasa mereka itu agak dipersulit atau bagaimana ya, lalu kemudian mereka putus asa dan melakukan demo, bawa pamflet dan sebagainya. Perlu diberitahukan saudara sebentar ya, bahwa di sebelah gereja ada masjid yang baru dibangun setelah gereja. Artinya gereja sudah lama ada di daerah itu, ya, di satu area dengan markas Rindam Cendrawasih itu, Rindam 17 Cendrawasih. Itu dapat izin dari gereja. Gereja mengizinkan, merelakan bahwa daerah situ juga dibangun masjid. Ya, kalau saya nggak salah dalam bahasan-bahasan atau penjelasan komandan juga bahwa termasuk anggota pasukannya itu ada yang Kristen, ada yang Islam. Jadi kalau mereka yang Islam ke masjid, lalu yang Kristen ke gereja. Sebenarnya sangat indah, sangat bagus. Toleransi antar umat beragama di daerah itu sangat bagus. Dan saya yakin orang Papua sangat toleran, ya. Dan kemudian izin untuk membangun masjid itu, berdirilah masjid megah di sebelah gereja. Ini pasti sebelum Brigjen yang baru ini, Brigjen TNI Endra Saputra Kusuma menjabat. Ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya lanjutkan bahwa kemudian mungkin setelah beliau duduk sebagai komandan dari Rindam 17 Cendrawasih, ya tentu sebagai komandan dia harus mengetahui apa-apa yang ada di sekitarnya. Ya itu wajar gitu ya. Dan kemudian beliau mungkin juga bertanya tentang gereja. Nah, lalu kemudian beliau mungkin mendapatkan masukan, lalu ada kesempatan beliau bertanya kepada orang-orang gereja, mungkin bukan ibu pendeta langsung, tapi mungkin jemaat yang ada di situ. Dari catatan sebuah Facebook saya lihat bahwa di halaman gereja ada anggota jemaat yang berjualan bensin atau BBM. Katanya catatan di Facebook atau di Instagram itu juga merupakan semacam usaha sampingan gereja untuk mencari dana. Lalu kemudian orang yang mungkin saja ditanya oleh Komandan Rindam Cendrawasih ini, setelah mendengar Pak Komandan dan Rindam Cendrawasih itu bertanya soal keadaan gereja, surat-surat gereja, dan sebagainya, itu langsung gelap. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena itu penjelasan dari Brigjen TNI Endra Saputra sendiri. Kita lanjut. Saya ajak saudara lihat. Ini pernyataan sang komandan. Ya, sang komandan Rindam punya pernyataan ini. Ada tanda kutip ya. Saya berikan ini kutipan langsung dari Jayapura kompas.com ya. Nah, dia katakan begini. Saya pimpinan baru di sini. Jadi kami tanyakan terkait dengan administrasi bangunan yang ada di pangkalan kami. Baik itu kelengkapan surat-surat gereja
rumah pastori, hingga penataan area parkir di depan gereja. Ya. Jadi tidak ada pernyataan terkait penutupan gereja, kata Brigjen TNI Endra Saputra Kusuma pada Jumat malam usai pertemuan. Ya, jadi ini beliau katakan itu, saudara-saudara ya. Lalu dikatakan, untuk itu saya meminta maaf atas kesalahpahaman ini yang menyebabkan sedikit kegaduhan di Papua ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tak ada niat sedikit pun untuk menutup apalagi membongkar gereja, ucap dia. Ia menyebut kehadiran gereja GKI Immanuel Ifar Gunung justru membantu dalam membimbing kerohanian anggotanya yang beragama Nasrani. Lanjut, kami justru bersyukur karena kehadiran gereja di Rindam ini membantu kami dalam pelayanan, khususnya anggota kami yang beragama Nasrani. Jadi sekali lagi, tidak ada niat untuk menutup gereja yang sudah lama berdiri di tempat ini, ujarnya. Sementara itu, Ketua FKUB Provinsi Papua, Pendeta Lipius Biniluk, mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpancing isu yang tidak benar, dan menjaga kerukunan serta kedamaian menjelang perayaan Natal. Kita sudah datang dan mendengarkan klarifikasi dari Bapak Komandan Rindam yang intinya tidak ada niat untuk menutup gereja. Jadi kepada seluruh masyarakat Papua, tetap tenang dan kita menjaga situasi kedamaian menjelang perayaan Natal tahun ini, kata Biniluk. Sumbernya dari regional.kompas.com, Anda bisa baca sendiri nanti, Anda bisa googling sendiri nanti ya. Nah, yang ingin saya bahas adalah ini, saudara-saudara. Pernyataan Sang Komandan Rindam. Ya, khususnya yang saya bold merah itu, background merah ya. Ya. Kenapa saya perlu membahas ini? Untuk juga menjadi pelajaran bagi pejabat-pejabat baru yang baru datang di Papua. Ya, apalagi saudara seorang komandan, seorang pimpinan. Dan Anda mesti tahu orang-orang Papua ini mengalami trauma multikompleks dan berkepanjangan. Jadi mereka itu mengalami trauma akut karena militeristik di sana gitu ya. Nah itu saudara-saudara perlu maklumi itu ya, terutama kalau misalkan Brigjen TNI Endra Saputra mendengar ini pelajaran Pak Jenderal. Dan saya pikir orang Papua setelah Anda mengatakan tidak ada niat untuk menutup, apalagi membongkar gereja yang sudah ada, mereka pasti memaafkan, Pak. Orang Papua itu paling baik hati. Mereka itu paling mudah dibuat mengerti. Apalagi pernyataan itu jujur, Pak Jenderal. Oh, mereka pasti tidak ada masalah. Cuma ini jadi pelajaran. Karena apa? Saudara-saudara kami orang-orang asli Papua ini, mohon maaf ya, banyak mereka yang saya bilang tadi trauma, apalagi Pak Jenderal datang dengan seragam, ya dengan bintang di pundak, lalu kemudian bicara dan tanya, ini gereja punya surat-surat lengkap atau tidak? Wah, ini coba Pak Jenderal punya bahasa kan di sini, saya pimpinan baru di sini. Jadi kami tanyakan terkait dengan administrasi bangunan yang ada di pangkalan kami, baik itu kelengkapan surat-surat gereja, rumah pastori, hingga penataan area parkir di depan gereja. Nah, yang ini Pak Jenderal, yang mungkin Pak Jenderal tidak sengaja atau tidak sadar membuat pertanyaan seperti ini kepada orang gereja. Kalau mungkin saja Ibu Pendetanya langsung, yang Bapak datang silaturahmi, bicara baik-baik, tanyakan segala sesuatunya, mungkin tidak akan sekacau ini Pak Jenderal. Tapi mungkin Anda ketemu pegawai orang-orang Papua yang ada di situ yang mungkin juga sekolah mereka tidak tinggi-tinggi banget, sehingga mereka begitu lihat Bapak datang dengan baju seragam, apalagi didampingi dengan ajudan, waduh, apalagi mereka dengar Bapak tanya masalah surat-surat gereja, Bapak tanya masalah ini rumah pastori, apa kelengkapan surat-suratnya, apa ada nggak, begini dan sebagainya. Waduh, itu langsung gelap mereka Pak Jenderal, itu langsung nggak pikir panjang. Mungkin saja mereka sudah langsung lari hilang dan cari pendetanya,
lalu bicarakan soal ini, bahwa ini Pak Jenderal Komandan Rindam datang dan tanya kita pun surat-surat gereja, Ibu Pendeta, ini aduh saya so takut sekali. Dia tanya surat-surat gereja, tanya surat pastori, tanya kita orang punya ini di lahan parkir segala macam. Aduh, mungkin orang mau bongkar nih gereja kah karena masjid so berdiri di sana, lalu Pak Jenderal ini pakai peci lagi. Aduh, Ibu Pendeta bagaimana ini? Mungkin begitu, mungkin ya. Saya katakan mungkin karena saya kenal saudara-saudara saya orang Papua itu tukang panikan. Apalagi bicara ada seorang tentara yang datang, TNI yang datang, dikawal ajudannya dan kemudian bicara. Nah ini, jadi pernyataan atau pertanyaan dalam bentuk pernyataan dari jenderal kita inilah yang memicu kesalahpahaman. Ya, padahal mungkin Pak Jenderal tidak bermaksud untuk menanyakan atau semacam menginspeksi gereja, menanyakan kelengkapan IMB dan sebagainya. Ya, mungkin kalau saya mau katakan mungkin tidak sejauh itu ya Pak Jenderal ya, karena mungkin saja Pak Jenderal itu mau bertanya supaya memberikan kejelasan apa-apa yang ada di lokasi markas saudara ya Pak Jenderal. Nah tapi itu yang saya bilang tadi Pak, karena saudara-saudaraku orang Papua ini sensitif sekali soal beginian ya. Dan kalau ini ada yang bisikin Pak Jenderal, apalagi mengacu kepada SKB 2 Menteri, waduh ini yang bikin kacau Pak Jenderal nih. Pembisik-pembisik yang beginian nih. Kalau ya saya bilang kalau ada pembisik Pak Jenderal ya yang membisiki Pak Jenderal, wah itu gereja mesti ditanyakan IMB-nya, surat-suratnya Pak Jenderal dan seterusnya. Ini kan kita mesti adakan penertiban. Ya. Nah, kalau tidak ada mungkin perlu di bla bla bla. Ini mungkin Pak Jenderal ya kalau ada pembisik. Ya. Tapi kalau tidak ada berarti dari rasa penasaran Pak Jenderal sendiri keingintahuan gitu ya. Ya, itu mohon maaf Pak Jenderal itu agak iseng kalau saya mau bilang. Tapi ya sudah terjadi. Bapak sudah klarifikasi. Begini Pak Jenderal, saya kasih perumpamaan saja. Misalkan di Jawa, ya, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, boleh dikata Pak, di daerah Jawa termasuk di Jakarta, pokoknya di Jawa lah, kalau kita bicara dan di beberapa tempat lain yang mayoritas Islam, itu sudah terbukti Pak, banyak sekali tempat-tempat ibadah yang dibangun tidak pakai IMB Pak, gitu ya. Apalagi di daerah berbasis agama mayoritas, itu nggak pakai IMB Pak. Banyak Pak, kalau mau diperiksa itu Pak Jenderal. Ya, nah kalau di Papua mungkin seperti itu, tetapi saya pikir orang Papua itu taat hukum juga. Mereka belajar melengkapi surat-surat semuanya ya. Jadi soal rumah ibadah itu sensitif Pak, apalagi di daerah mayoritas Kristen seperti itu. Dan Bapak pendatang baru ini Pak Jenderal gitu. Jadi jangan, enggak usah tanya-tanya macam begituan. Apalagi ada masjid di sebelah. Nih, Bu. Ada masjid di sebelah, saudara-saudara ya. Pak Jenderal tanya seperti itu, ini agak masalah gitu. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena mereka pikir, aduh, ketua punya gereja semua dibongkar lagi. Ya, enggak usah tanya Pak Jenderal. Lagi pula, itu mereka mendapat persetujuan dari Panglima Kodam Cendrawasih toh, boleh mendirikan di situ Komandan Rindam sebelum Anda Pak Jenderal. Dan itu sudah lama, mungkin sudah berganti berapa komandan itu yang menjabat di situ, dan kemudian mungkin sudah berganti beberapa panglima itu di situ di Kodam 17 itu. Ya, dan itu mereka tidak persoalkan, nggak pernah tanya persoalan gereja ini punya surat-surat resmi atau tidak. Datang-datang Pak Jenderal ini bertanya soal surat-surat, apalagi yang saya bilang tadi, kalau itu ada background soal SKB 2 Menteri yang lagi diprotes rame-rame nih. Ini memang SKB 2 Menteri ini bikin persoalan di seluruh Indonesia ini. Makanya kita di sini, di Jakarta ini bilang, cabut itu SKB 2 Menteri, gitu loh. Karena itu SKB 2 Menteri selalu menjadi semacam alat untuk mempersulit orang-orang yang boleh dikata Kristen ya, terutama ya, kalau kita bicara yang minoritas misalkan. Ya, ataupun di tempat-tempat yang mayoritas Kristen, ya itu juga bisa dipersulit kalau wah ini apalagi dia berkuasa, apalagi dia non-Kristen.
bertanya lagi soal syarat-syarat gereja, administrasi gereja. Oh, ini tidak memenuhi persyaratan, tidak memenuhi peraturan SKB 2 Menteri dan sebagainya. Pak Jenderal, nggak usah bahas SKB 2 Menteri lah. Nggak usah bahas-bahas tentang FKUB juga saya lihat di situ. FKUB di Papua nggak usah peduli. Karena PKUB ini ada perpres yang baru tentang PKUB itu sudah membuang peran FKUB untuk semacam badan rekomendir di dalam undang-undang perpres yang baru ini. Nah, itu juga kita protes itu perpres PKUB. Ya, kita protes SKB 2 Menteri supaya dianulir, dicabut. Ya, tidak diberlakukan lagi. Tiba-tiba bukannya dicabut tapi ditingkatkan status hukumnya menjadi PKUB. Makanya saya bilang, waduh, ini lebih parah lagi. Karena PKUB isinya sama, persyaratan harus mendapat rekomendasi dari 90 orang jemaat yang ada di situ. Ya, terus kemudian 60 orang harus yang non agama tersebut, ya bla bla bla. Isinya sama, cuma yang kurang itu FKUB dilucuti kuasanya untuk sebagai badan yang bisa memberikan rekomendasi. Itu aja kalau saya pelajari PKUB itu. Nah, mudah-mudahan tidak sejauh itu. Tapi kalau sampai muncul pernyataan Pak Jenderal bahwa itu berdasarkan bisikan lalu Bapak nggak ngerti persoalan di Papua, datang ke gereja, nanya surat-surat gereja. Aduh, Pak Jenderal, ini cari penyakit gitu loh. Ya, janganlah ganggu mereka. Dalam pengertian, saudara-saudaraku orang Papua ini di mana lagi mereka merasa aman, tentram, kalau bukan dalam rumah Tuhan, di dalam gereja. Hanya di gereja mereka rasa tentram, Pak. Di tempat yang namanya rumah Tuhan. Di sanalah mereka bisa bernyanyi, bergirang, memuji Tuhan, berfellowship sesama saudara seiman. Di luar gereja mereka hidup dalam ketakutan, Pak. Gitu. Dan mereka sudah trauma dengan daerah operasi militer itu di semua Papua itu DOM. Sehingga mereka itu trauma multikompleks, akut, Pak Jenderal. Ya, jadi ini pelajaran buat Pak Jenderal yang terhormat ya Brigjen Endra yang saya hormati dan kasihi. Ya, kalau Anda ditugaskan di sana, Pak, ayomilah, terutama saudara-saudara kita, orang-orang asli Papua ini. Mereka perlu pengayoman, Pak, mereka perlu perhatian, mereka perlu dimengerti. Dan yang lain Anda bisa ganggu, Pak. Bukan cuma Bapak ya. Yang lain bisa diganggu, gitu. Ya, bahkan emas mereka diambil, ya sudahlah, mereka menyerah. Dan banyak hal mereka dilucuti, mereka dipinggirkan, mereka didiskriminasi, mereka dieliminasi, mereka dimarginalkan dan sebagainya. Mereka bisa terima, Pak. Bahkan mereka hak-hak asasi mereka diinjak-injak pun mereka diam. Tapi jangan ganggu gerejanya, itu dia. Persoalan itu. Karena apa? Saya cuma bilang, itu gereja satu-satunya mereka punya kebanggaan, tempat mereka bisa hidup tenang, Pak. Ya, hanya dalam gereja mereka bisa rasa damai, tenang, tentram. Apalagi mereka bisa bernyanyi bersama memuji Tuhan. Mereka dengar firman Tuhan dari pendeta jemaat, gembala mereka. Itulah yang membawa kedamaian, ketenangan buat mereka, Pak Jenderal. Ya, jadi jangan diulangi, Pak Jenderal. Nggak usah usik soal rumah ibadah ini. Nggak usah tanya-tanya masalah surat-surat. Dan ini juga buat semua komandan Rindam di 6 provinsi Papua. Rindam Kaswari kah, di Rindam manapun di seluruh provinsi, ya. Kalau ada gereja dibantu saja, dibantu pembangunannya, supaya orang-orang Papua itu tenang dalam gereja, Pak. Jangan diganggu gerejanya, ya. Dimanapun gereja berada di seluruh tanah Papua, nggak usah ditanya-tanya. Administrasi gereja, IMB-nya apa segala macam, nggak usah ditanya, Pak. Mereka tidak berbahaya itu, Pak, di dalam gereja. Mereka justru menjadi tenang. Mereka menjadi damai ketika ada dalam gereja. Saya tahu banget, Pak. Saya pengalaman dengan saudara-saudara saya orang Papua. Ya, mereka orang baik hati sebenarnya, Pak. Mereka orang yang murah hati. Mereka penuh kekeluargaan, familiar, Pak. Ya, jadi ini pelajaran ini, Pak Jenderal yang terhormat. Ya, lain kali jangan dengar pembisik-pembisik yang kacau gitu loh. Atau kalau Pak Jenderal sudah terlanjur, ya iseng aja mau nanya-nanya, ya sudah, penjelasan Bapak sudah bagus itu. Dan juga sudah difasilitasi oleh para pendeta, ada anggota Dewan
perwakilan rakyat daerah di situ juga, terus ada anggota MRP mungkin di situ. Nah, sekaligus saya mau katakan, nah begini dong, kalau jadi anggota DPRK Kabupaten atau DPRP Provinsi Papua, begini dong, kalau ada masalah, apalagi masalah buat kita punya saudara-saudara orang Papua, ya mestinya Anda maju, jangan takut, ya. Walaupun dia bintang 2, bintang 3 sampai bintang 7 di pundak pun jangan takut. Kalau untuk membela hakmu, membela umat Tuhan. Nah, saya senang sekali ada anggota DPRP, DPRK Kabupaten ya, dan juga ada anggota MRP Papua misalkan ya, dan saya nggak tahu apakah di situ ada juga para senator juga hadir, saya belum tahu ya. Mestinya kompak semua orang-orang yang mewakili rakyat Papua harus kompak datang ketika umat bermasalah, ketika orang-orang Papua ada dalam masalah, harus kompak datang membela ya, untuk berbicara. Jangan dibiarkan, jangan takut. Ya, siapapun kalau untuk kebenaran. Tapi kalau untuk berbuat jahat, takutlah. Jangan berbuat jahat. Ya, orang-orang Papua tidak boleh bikin kejahatan. Orang-orang Papua tidak boleh bikin rusuh. Ya, tapi kalau Anda yakin Anda tidak bikin rusuh, Anda beribadah dengan baik, gereja tidak masalah, terus kemudian lalu ada yang coba-coba mau bongkar gereja atau mau robohkan gereja, tutup gereja, itu semua elemen harus bersatu untuk melindungi rumah Tuhan, untuk menjaga umat Tuhan. Nggak usah takut ya dengan siapapun ya, karena apa? Jenderal-jenderal kita ini ditugaskan bukan untuk menghancurkan masyarakat, bukan untuk menghancurkan fasilitas yang dimiliki masyarakat dimanapun itu di seluruh Indonesia, termasuk di Papua, tapi mereka justru menjaga keamanan, melindungi. Nah, melindungi, mengayomi, menjaga mereka ini, jangan ganggu, jangan usik mereka punya ketenangan. Nah, termasuk gereja. Gereja ini yang paling utama. Jadi, Pak Jenderal dengan hormat, ya sekali lagi, sudah, jangan korek itu gereja, jangan ganggu itu gereja lagi. Justru Bapak mesti ambil empati, simpati buat mereka, bantu mereka Pak, ya rapikan gereja mereka, bahkan suruh anak buah untuk kerja bakti. Jadi apalagi ada masjid di sebelahnya, berdampinganlah dengan indah, dengan rukun. Ya, saya pernah berbicara sama Jenderal Ishak Pangemanan ketika saya ada di Kodam Cendrawasih, di markas Kodam Cendrawasih. Saya diterima beliau, waktu itu saya datang dengan istri saya, dan saya terima hampir 4 jam kami berbicara dengan Pangdam Cendrawasih, Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Ishak Pangemanan. Ya, kami tiba pada kesimpulan bahwa Pak Jenderal Panglima harus gembalakan pasukannya. Ya, kata menggembalakan ini karena dia Kristen, Pak Ishak Kristen waktu itu. Ya, lalu kemudian Pak, kita bertemu kepada satu kesepakatan. Ya, jadi saya diminta memberitahukan teman-teman pendeta supaya menggembalakan umat Tuhan, jemaat Kristen, supaya mereka tetap tenang, tetap tentram, dan jangan terprovokasi dengan kegiatan-kegiatan yang berlawanan dengan hukum. Ya, kami bersepakat. Ya, Jenderal Ishak Pangemanan mengatakan kami akan menggembalakan serdadu kami, anggota kami, tapi Pak Pendeta bertanggung jawab dengan semua pendeta yang lain di Papua ini menggembalakan umat Tuhan. Oh, kita setuju, kita senang banget. Ya, itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, di masa Pak Ishak, saya pikir amat sangat minim masalah terjadi, apalagi terhadap rumah ibadah, termasuk gereja ya, terutama gereja ya. Dan beliau sangat berempati, dan bahkan beliau mau terima siapapun datang untuk bersilaturahmi, berbicara waktu itu. Nah, itu sebabnya saya juga berharap dengan Panglima yang baru, ya, Pangdam Cendrawasih, dengan para rindam yang ada di Papua, Provinsi Papua, dan juga di berbagai provinsi, Panglima-panglimanya maupun komandan-komandan rindam, dimanapun termasuk kepolisian, ya, supaya yang namanya gereja jangan diusik. Nggak usah diganggu, Pak. Ya, apalagi mau tanya surat-suratnya, mau tanya IMB-nya. Aduh, nggak usah ganggu itu. Itu sudah menjadi harta kesayangan mereka itu gereja. Udahlah, justru dibantu, Pak. Kalau ada gereja yang belum selesai dibangun karena kekurangan dana, mereka bantulah, Pak. Gitu ya. Bantu saudara-saudara orang Papua itu, Pak. Gitu. Kalau perlu kerja bakti lah serdadu itu. Ya, tentara-tentara kita
untuk membangunkan gereja yang tidak bisa selesai karena tidak ada uang mereka, bantu mereka, Pak. Nggak usah tanya surat izinnya, surat izin membangun apa, nggak perlu di sana, Pak, nggak perlu ditanyain yang begituan, Pak. Ada jadi kacau, Pak. Jadi itu saja barangkali yang supaya jadi pelajaran ini, Pak, ya. Dan Bapak sudah memberikan klarifikasi, tidak ada niat untuk membongkar, apalagi menutup gereja, tidak ada niat. Makanya saya bilang sama saudara-saudaraku orang Papua, tetap tenang. Dan saya salut sama Ibu Pendeta yang suaranya lantang nyaring, Mama Pendeta nih. Ya, saya respect untuk memperjuangkan eksistensi gereja, rumah Tuhan. Saya berdoa juga supaya Mama jangan sampai naik darah tinggi ketinggian ya, Mama. Karena kalau saya lihat Mama pun suara tuh jadi tinggi sekali nih, Mama Pendeta nih. Waduh, tinggi sekali. Waduh, hati-hati Mama, jangan sampai losing control lalu jadi bawa penyakit lagi. Tapi saya percaya Mama sudah tenang toh. Jadi Ibu Pendeta tetap tenang dan kasih tahu anak-anak Tuhan di sana, ya jemaat di sana supaya rajin beribadah, rajin berserah diri kepada Tuhan, berdoa dan hidup dengan penuh kasih kepada satu dengan yang lain, terutama ketika berdampingan dengan saudara-saudara yang tidak seiman. Harus kita menunjukkan toleransi dan sikap kasih, mengasihi sesama manusia itu ya. Jadi saya juga salut dengan Pak Bini Luk dan semua teman-teman pendeta yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tetapi sudah menunjukkan kesegeraan. Siapapun Anda, elemen-elemen tokoh masyarakat yang ada, yang sudah menunjukkan simpati, empati yang mendalam dan kesegeraan untuk menuntaskan persoalan ini. Salut buat Anda semua, dan saya juga tidak lupa memberikan salut saya kepada Brigjen Indra dan Rindam 17 Cendrawasih yang sudah berbesar hati mau menerima koreksi, mau menerima masukan, dan kemudian sudah gentleman mengakui kesalahan dari ucapan yang mungkin Bapak tidak sengaja, tapi kemudian menimbulkan kesalahpahaman dari saudara-saudara Papua yang mungkin mereka pas dapat orang yang traumatiknya tinggi, Pak, akut gitu, sehingga mereka kaget bukan main, lari-lari pergi lapor Ibu Gembala, dan Ibu Gembala juga agak panik dan seterusnya, tidak usah diulang lagi. Tetapi saya mau katakan saya salut sama Pak Jenderal dengan tenang dapat menyampaikan permohonan maaf, dan kemudian ini hanya kesalahpahaman. Bapak sudah jelaskan tidak ada niat sama sekali untuk menutup apalagi membongkar gereja. Puji Tuhan. Kita berdoa buat Pak Jenderal supaya Tuhan lindungi di sana, Tuhan berkati dan terus naik karir untuk menjadi pemimpin-pemimpin di TNI ya, Pak Jenderal. Dan tolong kami titip saudara-saudara kami di Papua supaya mereka dijaga ya, dilindungi juga oleh Pak Jenderal dan pasukan yang lain supaya mereka tenang beribadah, dan mungkin mereka sering-sering dipersatukan dengan moderasi dari Pak Jenderal supaya saudara-saudara kita umat Muslim yang ada di sana dengan umat Kristen bisa sering-sering duduk bersama, bisa sharing, bisa ngobrol, bisa menikmati makan bersama, jamuan bersama, supaya tercipta toleransi antar umat beragama di sana. Kalau saudara-saudaraku orang Papua nggak usah diragukan Pak Jenderal, mereka orang paling toleran di dunia, Pak. Saya jamin itu orang Papua itu paling toleran sekali. Itu sebabnya saya juga berharap kepada semua saudara-saudaraku orang asli Papua dimanapun Anda berada di seluruh Papua, jangan lagi terprovokasi. Ini barang sudah selesai, ini masalah sudah selesai ya, dan ini kesalahpahaman saja. Dan juga para pejabat, para rindam dan rindam di berbagai provinsi ya, di berbagai komando kodam di berbagai provinsi di Papua ya, ini pelajaran, jangan sampai terseret dalam hal-hal yang seperti ya, kalau saya mau katakan ini semacam hal yang kita tidak inginkan ya, termasuk Pak Jenderal tidak sangka ya. Jadi justru rumah ibadah apapun harus dilindungi ya. Kalau mereka kurang-kurang, mereka diadakan pendekatan. Kalau untuk melakukan administrasi dibantulah Pak, dibantu saja, dipermudah, dibantu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan kalau kurang. Ya, dan itu membawa amal kok, berkah kok kalau jemaat itu dibantu ya. Jadi kira-kira seperti itu Pak Jenderal dan teman-teman yang lain, supaya kita tenang
Dan mari kita berdoa semua supaya Tuhan memberikan kedamaian, ketenangan, ketentraman di Papua. Ya. Halo. Iya, selamat malam, Pak Pendeta. Ya, puji Tuhan. Silakan. Lagi di mana posisi nih, my brother? Di Papua Selatan. Papua Selatan berarti di Bovendigul kah? Benar, Pak. Oh, mantap sekali. Bagaimana kabar orang Bovendigul nih? Sehat juga? Kabar baik, puji Tuhan. Mantap juga. Udah. Oke. Nah, apa yang mau disampaikan, Bung? Pak Richard, dari diskusi kita ini apa yang Anda mau sampaikan, Bung? Baik, terima kasih karena kita bisa diskusi soal topik yang sangat menarik beberapa hari ini. Ya. Iya, jadi memang kalau kita bicara tentang Papua, selalu terjadi hal-hal yang memang bagaimana ya, selalu jadi persoalan. Selalu jadi persoalan, apalagi soal agama. Ya. Jadi soal kemarin kasus atau isu yang terjadi mengenai gereja di Rindam itu, saya berpikir begini, Bapak Panglima, sebenarnya Bapak bukan orang pertama, masih ada pimpinan-pimpinan yang lain. Ya. Bapak Rindam, dan Rindam maksudnya, dan Rindam. Ya? Maksudnya dan Rindam, bukan Panglima ya, dan Rindam. Ini dan anak buahnya. Iya, sorry. Iya, anak buahnya Panglima ini. Oke. Iya. Ya. Lanjut. Harus Bung. tahu bahwa sebelum Bapak itu kan mungkin sudah ada yang lebih dulu. Ya. Bapak mungkin karena masih baru sehingga bisa sampai mengeluarkan atau tidak sengaja. Tapi saya mau sampaikan begini. Kenapa Bapak bisa bertanya soal itu di orang yang tidak tepat? Ya. Begitu. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah hal itu dilakukan juga sama masjid yang ada bersamaan dengan gereja di situ? Artinya biar dipandang adil kalau bicara soal administrasi. Iya kan, Pak? Iya. Kenapa dan Rindam tidak melakukan hal yang sama? Kalau memang itu orang baru, Bapak dia adalah orang baru yang baru menjabat di situ, seharusnya mengecek semua, misalnya kalau itu benar, ya. Administrasi mengenai masjid ini apakah sudah jelas atau belum? Atau gereja GK ini mengenai administrasi sudah jelas atau belum? Itu harus dilakukan secara adil kalau memang itu dilakukan benar. Ya. Artinya kalau mau periksa gereja, periksa juga masjid, toh? Itu maksudnya, toh? Kalau mau periksa gereja, periksa masjid juga. Jangan cuma gereja yang diperiksa. Ya, betul. Ya, betul. Kalau memang itu betul, ya harus dilakukan dengan cara yang sama. Supaya orang yang pandang, orang yang melihat, atau orang yang mendengar itu, merasa itu adil. Ya, betul. Karena Bapak kan bertanya kepada gereja GKI, wah, orang pasti kaget. Wah, ini kenapa bisa seperti ini? Ada apa? Betul. Ada apa sehingga bertanya soal administrasi gereja GKI ini? Pasti timbul pertanyaan. Tapi Richard, tapi sebenarnya kan itu gereja berdiri lama itu, Chan. Jauh sebelum ini dan Rindam baru muncul, toh sudah berbagai dan Rindam duduk di situ dan sudah beberapa panglima bergantian. Itu gereja selama itu ada itu gereja. Dan kalau boleh kata izin, itu pasti izin dari panglima sudah ada dari dan Rindam sebelumnya, toh. Kenapa yang baru mau pertanyakan lagi? Ya itu persoalan yang orang tanyakan. Kenapa? Itu yang saya mau ke arah sana. Oke. Saya mau ke arah itu. Kalau kita bicara soal gereja yang berada di situ maupun masjid dan lain sebagainya, kita bicara secara adil ya.
pasti itu tidak mungkin tidak jelas atau administrasinya kalau sudah dibangun sejak lama. Dan sudah artinya sudah diketahui oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Otomatis kan itu sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Nah itu. Lalu yang berikut, Bapak dia bertanya mengenai orang yang tadi saya sampaikan, orang yang tidak seharusnya ditanyakan. Misalnya mau ditanyakan soal administrasi, tanyalah kepada pendeta. Nanti dia akan menjawab supaya jawabannya itu tidak melebar kemana-mana. Betul. Jangan tanya sama sembarang orang. Apalagi penjaga gereja, dia gugup, dia panik toh. Kalau penjaga gereja yang ditanya dia panik. Apalagi lihat pakaian seragam, bintang di pundak, dikawal sama ajudan lain. Tanya surat-surat gereja, waduh dia langsung lari sama gembala, panik-panik. Gereja semua dibongkar, mama, pendeta, ibu. Nah itu yang terjadi, akibatnya seperti itu. Lalu menurut saya, ya mungkin maksud Bapak itu positif, artinya mungkin tidak sampai ini, cuman cara pandang orang ini kan bermacam-macam, berbeda-beda, sehingga pasti orang berpikir yang lain. Ada apa di balik ini? Atau mungkin Bapak ini ada bisikan-bisikan dari luar. Karena bicara soal gereja ini sensitif, apalagi di Papua. Kita lihat beberapa tahun saat ini nih banyak terjadi masalah soal gereja. Bukan hanya di Papua, di luar sana juga terjadi. Jadi jangan sampai hal itu terjadi di Papua. Karena saya mau bilang bahwa di Papua itu orang Papua ini adalah orang yang paling toleransi. Betul. Suku atau masyarakat Papua ini adalah masyarakat yang toleransi untuk semua agama. Dan kami paling ramah, punya kasih untuk agama lain. Iya, betul. Siapapun pemimpin yang baru datang di Papua, ya tolonglah bisa mengerti dan pahami dan belajar banyak kondisi Papua. Ya, betul. Soal 1-2 kata yang sedikit menimbulkan pertanyaan, maka itu akan menjadi bara api. Dan itu sulit untuk dikendalikan. Dan kita takutnya adalah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, macam Vicky Docs bicara ini. Iya, Vicky Docs. Itu dari sementara. Iya, betul. Nah, ini kayak Vicky Docs bicara nih, Richard. Tetapi kenapa TNI yang harus turun di lingkungan sipil? Ini kan parah ya. Iya. Ya, tapi kita perlu kasih tahu Vicky toh bahwa Vicky itu kan memang gereja dibangun di areal markasnya, tanahnya Rindam Jaya, Rindam Cendrawasih. Ya. Tetapi juga dipertanyakan, Rindam Cendrawasih itu kan pakai tanah orang Papua juga. Bahkan ada isu yang saya dengar itu, bahkan Rindam Cendrawasih itu belum bayar tanah sama orang yang pegang hak ulayat. Nah itu perlu ditanya dulu apa betul atau tidak. Kalau memang juga Rindam Cendrawasih cuma pakai cuma enggak bayar ganti rugi buat tanah orang Papua di situ. Nah kalau orang Papua di situ bangun dia pun gereja, jangan diganggu lah. Aduh, cari gara-gara saja itu. Gimana Richard? Toh? Iya, betul. Betul, Pak. Nah, ini juga ada Ricky Eka bilang, TNI urusan pertahanan negara, kok urus gereja? Pangdam pun nggak boleh urus gereja. Sudah jelas dan Rindam ini offside. Lalu Ricky bilang begini, dan Rindam itu urusan pendidikan TNI. Kok urus gereja? Sudah offside dan Rindam ini. Bapak saya mantan dan Rindam. Saya tahu tugas pokok dan Rindam. Oh, Pak Ricky, siap Jenderal. Jadi memang gimana ini ya? Saya juga bertanya-tanya, makanya saya angkat ini untuk mendapat input gitu dari teman-teman toh supaya bisa jadi pelajaran lah. Tujuan ini bukan mau menghakimi kita punya dan Rindam yang baru di sana, tapi untuk menjadi pelajaran supaya jangan terlalu gegabah, jangan terlalu, orang Makassar bilang kajili-jili, jangan terlalu terlalu jalan tanpa lihat kiri kanan. Tanya baik-baik dulu situasi dan kondisi. Dan kalau boleh
pejabat-pejabat ini tidak boleh langsung, pejabat baru ya, apalagi datang dari luar Papua, jangan langsung sama jemaat, jangan langsung sama orang-orang rakyat, sama orang OAP. Adakan pendekatan dengan ketua adat, adakan pendekatan dengan pendeta, gembala, itu yang benar. Jangan langsung dan dorang. Ini bahaya gitu loh. Dorang bisa salah paham gitu. Jadi tolong diperhatikan ini supaya jangan tidak tahu suasana ya. Lalu kita lihat nih, Diana Ana bilang itu tugas pokok TNI, salah satunya mengupayakan agar Papua menjadi Islamisasi. Maksudnya apa? Diana Ana, masa sih TNI mau serendah itu dipakai oleh gerakan-gerakan ekstremis agama? Ya, masa ada agenda Islamisasi Papua lalu TNI mau dipakai untuk barang murahan kayak begini? Enggak lah, saya yakin enggak lah, Diana. Ya, tapi kalau ada indikasi begitu, Diana boleh munculkan itu. Ada gerakan apa itu? Tapi saya juga tidak salahkan. Gerakan Islamisasi sah-sah saja, di mana aja boleh. Ya, makanya gembala yang harus meningkatkan kualitas edukasi Alkitabnya terhadap jemaat. Harus meningkatkan kualitas khotbahnya supaya jemaat itu tambah kuat imannya, tambah fanatiknya kepada Yesus, supaya siapapun yang mempengaruhi mereka tidak akan digoyahkan. Seperti itu. Nah, jadi kita pun seperti itu. Kalau saya juga, saya punya misi, tanda kutip ya, kristenisasi. Saya mau orang-orang jadi Kristen. Seluruh dunia, bukan cuma Indonesia saja. Seluruh dunia. Karena bagi saya, menjadi Kristen, pengikut Kristus, pertama, dia pasti diselamatkan. Kedua, mereka punya hidup dirubah oleh Yesus. Ada ketenangan, ada ketentraman. Itu, ya. Jadi, justru yang harus bertanggung jawab adalah gembala. Ya, pendeta-pendeta harus bertanggung jawab, Ibu Diana, ya, supaya dia meningkatkan kualitas pelayanannya. Bukan cuma khotbahnya yang hebat, tapi dia juga harus sering-sering. Dia harus sering-sering turun ke jemaat, bicara sama jemaat, toh seperti itu. Ya, oke teman-teman, saya berikan kesempatan sedikit lagi kalau saudara mau masuk, masuklah bicara. Katanya mau masuk bicara nih Tadius, mana Tadius tuh? Ya, bicaralah. Ini ada linknya saya suka kasih toh, ya supaya saudara bisa masuk dan ikut berpartisipasi kayak Richard tadi. Terima kasih Richard sudah memberikan masukan-masukan toh. Oke, saya tampilkan lagi linknya. Kalau saudara mau masuk silakan, tapi kalau sudah tidak lagi ingin masuk bergabung, saya akan segera undur ya. Nah, saya berikan kesempatan beberapa menit lagi. Silakan saudara-saudara yang kekasih. Karena ini penting supaya bisa mengedukasi. Jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan seperti dan Rindam Cendrawasih lakukan terhadap jemaat di GKI Immanuel Hifar Gunung. Ya, itu potensi konfliknya tinggi. Ya, karena apa? Karena gereja itu menjadi aset yang luar biasa bagi orang Papua gitu. Sebelum Indonesia lahir, dorang so kenal gereja. Sebelum Indonesia lahir, dorang so kenal gereja. Itu tanah sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus menjadi milik Tuhan itu oleh Otto dan Gessler 1896 kalau saya nggak salah ingat tahunnya. Belum lagi ada Samuel Kitchener ya, itu beliau jadi misionaris yang betul-betul memperkokoh gereja di sana. Nah, jadi jauh sebelum Indonesia lahir loh, ya. Jadi mesti diingat itu, orang Papua su Kristen, orang Papua su kenal gereja, dan supaya jangan diganggu aset mereka itu aset yang luar biasa. Aset spiritual yang boleh dikata mungkin melebihi emas, karena mereka sendiri relakan aja. Emas kau mau ambil saja lah. Kau mau ambil segala sesuatu di tanah Papua, ambil saja lah. Kau mau ambil tanah juga ambil saja, tapi jangan kau ganggu gereja. Itu dorang punya suara hati. Jangan ganggu gereja, cuma itu yang ketom punya. Ya, jadi jangan ganggu gereja. Itu dia. Jadi tolonglah juga pejabat-pejabat, para pemangku jabatan di sana, mengertilah, gereja jangan diusik. Dia mau punya surat-surat atau tidak punya surat-surat, biarin aja. Justru saudara mesti bantu untuk pembangunan gereja. Karena dengan gereja orang Papua jadi sehat, ya. Orang Papua jadi tenang, orang Papua jadi jernih pikirannya, orang Papua jadi lembut, punya kasih. Kalau kau ganggu gereja, kau bongkar gereja, kau tutup,
Waduh, dorang kembali ke hutan, dorang jadi aduh, jangan. Ya, jangan. Lagi pula saudaraku tolong diberikan haknya. Ini pelanggaran HAM ini loh, kalau sampai benar-benar ada niat mau tutup gereja, ya. Tapi kan tadi Rindam sudah bilang tidak ada niat sama sekali, Pak. Oke, berarti luput dari ancaman pelanggaran HAM. Tapi kalau ada niat untuk menutup gereja dan Rindam, hati-hati loh. Ya, itu bisa menjadi masalah, Pak Jenderal. Ya, karena itu pelanggaran HAM berat itu. Ya, oke, ada saudara Andiman. Oh, mana? Kenapa mundur lagi? Timika Papua mau bergabung, masuk sudah. Ya, dari Timika mau bergabung. Maka masuk Bung. Tinggal pencet link saja. Yang lain bisa kok. Silakan. Ya. Saribi bilang, saya usulkan Pak dan Rindam untuk mensterilisasi pandangan orang. Ya, adakan pendekatan dengan pihak gereja setempat dan bantulah mereka jika mereka perlukan ya Pak. Ini pesan dari Saribi. Amin. Lalu Lester Rulan bilang, Pak Jenderal tutup saja masjid di Pulau Jawa karena umatnya suka larang sana sini demo ya berjilid-jilid ini loh. Nanti dibilang saya karang-karang lagi. Lester Rulan bilang, Pak Jenderal tutup saja masjid di Pulau Jawa karena umatnya suka larang sana sini demo berjilid-jilid, ketertiban negara terganggu. Salam semua. Ya. Oke. Saudara gimana? Ada yang mau masuk? Saya tunggu ini. Timika mana? Masuk Timika Papua sudah. Ya. Ini sambil saya tunggu ya saudara-saudara yang lain. Nih, ini Anda lihat tagline yang berjalan. Fenomena agama dan politik saling memanfaatkan adalah sesuatu yang sudah tidak tabu lagi saat ini. Ya, namun bahaya agama dipolitisasi dan politik diagamakan dapat membawa dampak serius terhadap kemanusiaan. Waspadalah. Jadi, mudah-mudahan apa yang terjadi di Ifar Gunung tidak ada motif politik ya. Jangan sampai seperti tadi ada ini, itu agenda politik itu tuh bikin kacau Papua. Supaya begitu Papua kacau, Ifar Gunung kacau, Sentani kacau, drop lagi militer besar-besaran dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak, karena ini bahaya bagi kemanusiaan. Sudahlah, kita ini zaman sekarang dipantau dunia loh. Ya, ini sekarang keterbukaan informasi ini biar katanya di Papua dilarang wartawan luar negeri masuk dan sebagainya, tetapi seperti begini nih internasional lihat ini. Jadi jangan main-main. Ya, jangan lagi mempolitisasi agama, apalagi mengagamakan politik. Lalu kemudian kalau politik sudah jadi agama, dia akan menghalalkan segala cara, termasuk menindas kemanusiaan, memperkosa hak-hak kemanusiaan, hak-hak asasi manusia, dan bahkan bisa menjurus kepada genosida terhadap orang-orang asli Papua dan seterusnya. Kalau politik sudah diagamakan. Karena apa? Politik yang sudah jadi agama bagi orang-orang tertentu, artinya fanatismenya akan sangat tinggi terhadap politik untuk menghalalkan segala cara. Demi apa? Keuntungan para kaum politik ini. Misalkan penjarahan harta karun Papua, ya mau pusing amat orangnya mati semua, yang penting harta karun yang kita ambil. Bahasa-bahasa seperti ini yang sering kita dengar loh. Ya, makanya jangan sampai muncul seperti itu. Kita berharap supaya yang ditugaskan oleh Panglima TNI di Papua adalah orang-orang yang jangan fanatik agama tertentu, jangan. Ya, orang-orang yang ditugaskan di Papua hendaknya orang-orang yang punya hati solider, orang-orang yang demokrat, orang-orang yang punya hati toleran, jangan intoleran. Panglima TNI kami berharap, termasuk juga Kapolri, kalau tempatkan pejabat di Papua, ya tempatkanlah beliau-beliau, pejabat-pejabat itu, orang-orang yang mencintai orang Papua. Jangan yang intoleran, tetapi mereka yang punya toleransi tinggi dan mau mengerti budaya adat istiadat orang Papua dan menghargai tanah ulayat di sana, menghargai adat istiadat Papua, menghormati yang namanya pemuka-pemuka adat di Papua, dan juga terutama menghormati gereja dan hamba-hamba Tuhan yang melayani orang-orang Papua di sana. Ya, itu yang saya coba sampaikan kepada saudara. Dan kalau saudara-saudara
tidak ada lagi yang mau masuk. Saya saya pamit ya, dan saya berharap ini saudara nanti kalau mau chat lagi lebih jauh setelah ini siaran berhenti, saudara chat ulang apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi keinginan, usulan, mau ke Presiden kah, mau ke Panglima TNI kah, mau ke Kapolri kah, mau ke Pangdam Cendrawasih kah, ya persoalan-persoalan seperti ini seperti yang kita bahas supaya jangan blunder lagi. Ya, pejabat di sana jangan blunder, dan Rindam di seluruh provinsi Papua jangan bikin kacau, maksud saya jangan buat statement yang bikin kacau, walaupun itu tidak begitu maksudnya, tapi kadangkala menghadapi orang Papua ini beda. Mereka harus dijelaskan sebaik mungkin dengan tidak bernuansa menakut mereka gitu ya, karena mereka punya trauma sudah cukup panjang, trauma militeristik karena Papua dijadikan DOM, daerah operasi militer, dengan alasan keamanan dan seterusnya. Tapi perang antara TNI Polri di dalam tim Damai Kartens itu lawan TPNPB OPM, yaitu berdampak pada saudara-saudara jemaat yang yang awam, masyarakat sipil. Makanya sudahlah, kalau bisa para pejabat ini menjadi pelajaran buat kita. Dan saya sekali lagi beri salut kepada teman-teman dari DPRK Kabupaten Papua dan DPRD, DPRP, MRP yang saya lihat di situ ada yang hadir ya waktu mediasi, lalu klarifikasi, dan semua pendeta-pendeta yang sigap ya segera membela jemaat, melindungi hak-hak mereka. Salut buat Anda. Dan ini yang saya bilang, rupanya provokasi saya tanda kutip ya, supaya pejabat-pejabat Papua, orang-orang asli Papua itu lebih cenderung membela OAP. Jangan takut, jangan jadi pengecut. Ya, terus jangan dungu, tanda kutip ya, bahwa supaya pakai akal sehat. Kalau kita benar, kita mengikuti aturan yang benar, ya, kita harus perjuangkan. Jangan takut, mau dia bintang-bintang kayak apa segala macam, nggak perlu takut. Ya, kita nggak perlu takut kepada manusia, kita harus takut kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan bela kita, Tuhan lindungi kita. Ya, saudara-saudaraku orang-orang asli Papua, tetap sabar, tetap teguh beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan goyah, jangan mau dibujuk apapun, dibujuk jabatan, dibujuk uang, jangan lepaskan Yesusmu. Apapun tawarannya, apapun ancamannya, ya, apapun bujuk rayunya, jangan lepaskan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Manuskrip Papua.